Gue lebih percaya kenyataan daripada survei. Karena survei itu dibayar. Siapapun yang jadi pemimpinnya kita tetap kerja sendiri, bayar cicilan sendiri, capek sendiri. Politik tuh nggak ngaruh deh. Jangan ikutin pilihan capres artis, karena bisa aja mereka cuma lagi kerja. Artis ini adalah sekelompok masyarakat yang kerjanya itu ngiklanin produk. Si koruptor ini dimiskinkan supaya menimbulkan efek jera dan efek pencegahan supaya tidak korupsi. Yang bikin pecah belah 2019 kan oknumnya salah satunya lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas lagi ya tentang politik Indonesia yang memang lagi panas-panasnya. Waktu itu Pak Prabowo mengatakan ya, untuk menangani korupsi, Pak Prabowo akan menaikkan gaji para pejabatnya. Sehingga pejabatnya tidak akan lagi mau korupsi karena sudah terpenuhi semua ekonominya. Tapi masyarakat pun banyak yang menilai kalau orang yang korupsi itu bukan karena butuh, melainkan karena kerakusannya. Lalu masyarakat pun takut jika nanti pejabat dinaikkan gajinya, uang dari mana? Lantas apakah pajak akan dinaikkan juga? Dan hari ini pun banyak yang ribut ya jika pajak sudah mulai naik. Apalagi diisukan pajak kendaraan bermotor pun dinaikkan. Di pembahasan lainnya juga ada ya di mana polling antara paslon 1, 2, dan 3 terlihat ya paslon Amin sangat rendah sekali surveinya. Di mana paslon Amin selalu rendah dan yang selalu tinggi adalah paslon 02. Tapi kita sering melihat ya kepanikan dari paslon lain. Dan juga kita bisa melihat setiap kampanye Pak Anies selalu ramai. Berarti ini menandakan apakah benar surveinya atau gimana? Oke teman-teman semua, coba kita lihat videonya. Ekspor apa Pak yang mau dikembangkan selain CPO dan tadi? Iya. Ya tadi jawaban saya hampir semua. Semuanya, oke baik. Jadi nggak ada prioritas ya. Pokoknya sebanyak-banyaknya ya Pak. Rumput laut itu baik. bisa kita pakai sebagai gantinya pupuk. Oke. Rumput laut bisa kita jadikan BBM. Luar biasa rumput laut. Jadi 21 Industrinya juga nggak mahal. Ya. Industrinya nggak mahal. Sudah dikembangkan di Bali. Kita sudah coba. Maneh yang dibilang Pak Anies urutan nomor 3. Dia ke Batam rame no. Dia ke Aceh rame no. Dia ke Solo rame no. Dia ke Surabaya rame no. Hah? Dia kemana-mana rame. Gue juga heran. Jangan-jangan yang survei emang gedek sama dia. Untuk Jakarta Pak Anies nggak usah kampanye, udah ya biar Pak Anies kampanye ke tempat lain. Oh Jakarta biar gua kampanye sendiri, gua jamin 65% Pak Anies. Nah panas-panas kuping lo. Iya gak? Pokoknya yang bilang survei Pak Anies nyungsep. Dengki lo dari lahir jadi susah diobatin. Pendukung Pak Anies di Makassar rame, di Depok rame, Sidoarjo rame, Pasuruan rame, di Madura rame, terus di Ambon rame juga, di Papua rame, dan hari ini di Batam rame banget. Tapi heran ya, kenapa surveinya selalu di bawah? Tapi kalau gue sih nggak puyeng gue mah. Gue lebih percaya kenyataan daripada survei. Karena survei itu dibayar. Gitu. Udah saatnya saya sebagai rakyat butuh seorang pemimpin, bukan pemimpin butuh rakyat. Beda dong. Pemimpin butuh rakyat sama rakyat butuh pemimpin. Ya kan? Salam cerdas, salam makan sehat. Assalamualaikum. Ya emang faktanya seperti itu ya. Beberapa hari ini kampanye Pak Anies selalu ramai diserbu oleh pasukan masyarakat yang menginginkan perubahan. Jadi gue juga agak bingung sih kalau ada survei-survei yang mengatakan kalau Pak Anies justru paling rendah. Ya teman-teman, di video selanjutnya ini membahas tentang di mana waktu itu Pak Prabowo mengatakan ingin menaikkan gaji pejabat.
Tentu hal itu menjadi pro dan kontra ya di masyarakat, dan masyarakat pun mencoba untuk membahasnya di sosial media. Ini dia videonya. Faktor tindak korupsi itu bukan karena kurangnya gaji dan tunjangan, tapi karena watak dan ada kesempatan. Menambah gaji pejabat bukan solusi, hanya akan menambah beban negara, dan korupsi belum tentu nyah dari negeri ini. Sorry ya. Bener banget sih ini. Pak Ndul, untuk memberantas korupsi katanya gaji pejabat harus dinaikkan. Ini adalah konsep yang bagus. Why? Ini sangat mewakili rakyat. Saya ralat mewakili pejabat. Ini akan menjamin kualitas hidup rakyat. Saya ralat menjamin kualitas hidup pejabat. Yang membayar kenaikan gajinya itu adalah pemerintah. Saya ralat rakyat. Saya ralat pemerintah dari rakyat. Integritas dan moralitas itu tidak berbanding lurus dengan gaji, dengan pertimbangan sifat manusia yang tidak pernah merasa cukup. Saya ralat kadang lurus, kadang melengkung, kadang bengkok. Ini akan menurunkan disparitas di masyarakat. Tidak saya ralat. Dan kenapa, Pak? Malas meralat. Nah, solusinya, Pak? Menangkan Ganjar Mahfud. Tidak akan saya ralat. Cerita ini terjadi di negeri Wakanda. Capresnya mau naikin gaji para pejabat. Duitnya dari mana? Dari naikin pajak rakyat. Yang bikin geli, rakyatnya malah tepuk tangan, riang gembira. Padahal buat makan aja mereka masih ngutang tetangga. Untung saya bukan rakyat Wakanda. Saya rakyat Indonesia yang memilih perubahan. Salam akal sehat. Yang memilih aku adalah dinasti, walau konstitusi aku hianati, percaya selalu. Oh keluargaku dan pejabat tinggi harus naik gaji, tak peduli rakyatnya terhianati. Dinasti bapakku percaya selalu. Di negara Konoha, keberlanjutan kekuasaan dinasti seperti sebuah kewajiban. Terlebih lagi masalah pemberantasan korupsi. Kalau calon raja yang lain mendukung disahkannya undang-undang perampasan aset supaya si koruptor ini dimiskinkan, supaya menimbulkan efek jera dan efek pencegahan supaya tidak korupsi, begitu. Nah, tetapi kalau calon raja yang mendukung dinasti, beda lagi. Itu akan dinaikkan gaji-gaji pejabat tinggi supaya tidak korupsi, katanya begitu. Menurut saya, koruptor, tindakan korupsi itu intinya ada pada ketamakan sifat manusia. Kalau tidak bersyukur dengan kedudukan atau jabatan yang sedang diemban, ya pasti akan tetap melakukan korupsi. Berapapun gajinya, kalau sifat ketamakan dan kerakusan itu berada pada dirinya, maka tetap akan korupsi. Begitu. Jadi, gimana tuh? Ya benar sekali ya, intinya ketamakan, bukan karena kebutuhan. Kalau orang itu udah tamak memang buta dengan segala-galanya. Ya mudah-mudahan saja ya, apa yang diajukan oleh Pak Anies Baswedan untuk memiskinkan seorang yang korupsi itu akan terjadi kenyataan di Republik Indonesia ini. Tentunya kita akan bersatu bersama-sama untuk mendukung 01. Oke teman-teman semua, kita lanjutkan lagi ya videonya. Deddy Kobuser, Haikal Hasan, dia bilang janganlah kita saling serang. Jangan saling serang dong. Apa nggak cukup? Polemik cebong kampret kodran kadrun, apa nggak cukup? Yang 2019 hampir saja memecah belah Indonesia. Yang bikin pecah belah 2019 kan oknumnya salah satunya lu. Lu hampir di penjara gara-gara ujaran kebencian. Lu nuduh Jokowi bohong. Itu kan lu salah satu yang manas-manasin masyarakat. Sekarang lu bilang jangan saling serang, jangan saling hujat. Apa gara-gara lu di pihak Jokowi sekarang? Gue nanya, gue semakin yakin jadi harus pilih siapa gara-gara lu ngomong kayak gitu. Gue harus milih orang yang tidak bikin hati yang putih jadi hitam.
Hal seperti ini yang tidak pantas dijadikan contoh. Alhamdulillah, kami bukan bagian saat sekarang ini dari mereka. Sadar insaf. Dan seandainya saya jadi pendukungnya sama dengan 2019 lalu diperlakukan seperti itu, maka saya akan copot dukungannya langsung di depan matanya. Karena saya tidak biasa berbau dengan orang yang sombong dan arogan di situ. Tidak biasa kalau saya. Salam perubahan. Sama aja kayak muka lu yang cantik, dikasih nilai 11 dari 100, gimana perasaan lu? Ya aku gak peduli, I don't care. Soalnya cantik itu relatif. Mungkin buat kamu aku jelek. Ya udah, berarti aku bukan selera kamu. Tapi mungkin bagi orang lain aku cantik dan aku jadi selera mereka. Jadi ya udah, tiap orang tuh punya referensi yang beda-beda gitu loh. Jadi gak usah dipaksain. Kalau memang kamu gak menarik atau gak baik di mata satu orang, ya udah. As long as I'm happy, as long as aku pede dengan diriku, I don't care. Oke, ngapain kita harus bikin heboh seantero dunia untuk mencari validasi dan mencari konfirmasi bahwa kita tuh loh harus dibilang cantik. Why? Sama konsepnya kayak gitu. Jadi kalau kamu bilang aku jelek, ya udah. Kamu bilang aku cantik, ya udah. Itu nggak ngaruh buat hidup aku, gitu loh. Oke? Warga repot-repot semuanya. Nebak-nebak pilihan gue 1 lah, 2 lah, 3 lah. Nggak ada yang benar, syukurin. Karena emang gue tidak memilih. Nggak, belum. Maksudnya belum ya. Itu ditandain belum maksudnya. Penjara gue. Karena emang gue tuh memutuskan diri sendiri, milihnya nanti aja H-1. Karena kan prosesnya masih panjang. Masih ada debat ini itu. Masih ada kampanye ke daerah-daerah. Masih ada blunder-blunder yang bisa kita nikmati bersama. Buat menilai gitu. Jadi gue sih buat diri gue sendiri ya. Kalau udah menentukan dari sekarang, bahkan dari sebelumnya, jatuhnya jadi kayak pendukung. Nggak mau gue cuma mau jadi pemilih. Ini bedanya menurut gue ya. Kalau pendukung startnya tuh mendukung, jadi kecenderungan membela capres tertentu tuh besar. Nggak bisa lihat salah capresnya. Nggak capres yang lain salah semua, Abu Jahal semua. Gue marah-marah terus. Ya ogah amat tuh gue mah. Kayak gue mending jadi pemilih. Karena kalau pemilih kan pilih yang ini nih. Ternyata ini salah. Ya goblok. Ikut ngeledekin, ikut ngoreksi gitu. Jadi misalnya pilihannya nanti berkuasa, kita tetap kritik dan tetap kritisnya jalan gitu, lebih objektif. Jangan ikutin pilihan capres artis, karena bisa aja mereka cuma lagi kerja. Artis ini adalah sekelompok masyarakat yang kerjanya itu ngiklanin produk. Mereka bisa aja nunjukin ke masyarakat gunain HP Vivo misalnya atau Oppo. Padahal di real kehidupannya mereka tetap pakai iPhone. Artinya pilihan-pilihan yang mereka ambil, yang mereka tunjukkan ke depan publik itu bukanlah pilihan yang real mereka inginkan. Mereka ngambil pilihan itu bisa aja karena harganya masuk. Sementara brand lain atau produk lain harganya nggak masuk. Jadi kalau lu ngelihat di sosmed idola lu milih capres tertentu, lu nggak harus ngikutin pilihan itu tahu. Pilihan yang diambil sama idola lu di pilpres ini belum tentu merepresentasikan value atau nilai-nilai dari idola lu selama ini. Sekarang kan udah zaman sosmed, zaman internet. Coba gitu, dalam menentukan pilihan pilpres ini lakukan riset mandiri. Jangan ikut pilihan orang lain gitu, atau pilihan public figure. Karena kalau lu ikutin pilihan dia dan lu mendapatkan pemimpin yang zong gitu, mereka nggak akan tanggung jawab cuy. Jadi tentukanlah pilihan politik secara mandiri dengan melakukan riset mandiri. Ya, ini bener banget ya apa yang dikatakan sama abang ini ya, bahwasanya kita harus mencari datanya, riset datanya, kualitasnya bagaimana ya kan, visi misinya, narasinya, gagasannya. Jadi biar apa? Biar kita mantap saat memilih. Ya oke teman semua, ini di akhir video ya, gua kasih video juga ya. Coba kalian dengarkan. Ini dia videonya. 01 tuh 90% kalah om. Tapi bukan berarti 02 100% menang om. Karena itu dulu om, udah direncanakan 01 tuh maksimal 72% om. Cuma ternyata banyak yang berpindah ya om ya. Berpindahnya karena dua hal om. Karena kapasitas Pak Anies dan dia rajin keliling. Desa Aniesnya satu lagi om, karena 02 juga sering blunder soalnya. Apalagi setelah debat capres yang kedua dan emosi selama berhari-hari. Itu banyak yang pindah om. Termasuk pendukung 2019 itu pada pindah om. Om nggak percaya, cek di bawah om. Makanya
Makanya nggak mungkin satu putaran Om, pasti ada putaran kedua. Nah di putaran kedua waktunya berbulan-bulan ya, 3 bulan kalau nggak salah. Kalau 02 sering blunder kayak gini lagi dan memang tidak menunjukkan kemampuan yang lebih Om, hanya mengandalkan logistik, dana kampanye yang unlimited, bisa jadi Om, mungkin 01 menang. Tapi kalaupun kalah di putaran kedua Om, kalau kita kalah kita udah siap kok Om. Melihat Indonesia dipimpin oleh Gibran, habis itu Kaisang, habis itu mungkin cucunya. Siapapun yang jadi pemimpinnya kita tetap kerja sendiri, bayar cicilan sendiri, capek sendiri. Politik tuh nggak ngaruh deh. Iya sih, tapi apa ya yang ikut pengaruhin bunga cicilannya berapa? Atau siapa ya yang nentuin UMR kita tuh berapa? Atau pajak barang yang kita mau beli? Misalnya habis kerja capek pengen refreshing ke public spaces. Nah yang nentuin bakal ada public spaces dan kualitasnya bagus apa enggak tuh apa ya? Pengen catch up sama temen, tapi jalanan macet. Terus kesananya nggak ada public transport yang oke. Itu ranah siapa ya? Udah di rumah aja deh nonton Netflix. Tapi kecepatan internet, harga internet, Netflix bakal diblok atau enggak dari Indonesia, itu keputusan-keputusan dan ranah siapa ya? Artis favorit kamu lagi world tour, tapi dia mau mampir ke Indonesia atau enggak tergantung infrastruktur sama birokrasi yang ditentuin sama, bahkan sampai hal sereceh pacaran nih. Siapa di sini biasanya cowok ya yang stres kalau mau pacaran itu ngerasa ada tuntutan harus jemput pakai mobil yang bergengsi gitu. Nah di negara-negara yang public transportnya bagus dan kota-kotanya walkable, pacaran tuh nggak ada jemput-jemputan, mereka tuh ketemu di tengah langsung. Artinya sedikit banyak kegalauan kalian ngerasa dituntut punya kendaraan bergengsi itu bisa jadi kepengaruh kualitas hidup kita, artinya terpengaruh sama kebijakan dan regulasi politik. Kebijakan regulasi politik ini dibuat sama pemimpin negara, presiden, DPR, DPRD, gubernur. Pemimpin negara ini dipilih oleh rakyat yang dapat suara terbanyak. Nah sekarang kalian bayangin, kalau kebanyakan masyarakat itu milihnya ngasal. Dia keren nih, atau yang lucu aja deh, atau ngikutin grup WA keluarga, atau yang zodiak atau MBTI-nya pas sama saya. Kebayang nggak pemimpin macam apa yang akan kepilih? Dan dia akan bikin regulasi kayak apa, dan itu akan mempengaruhi kualitas hidup kita lagi. Umpamanya kayak gini, kita di bis isinya 10 orang, 5 orang nyoblos pengen terjun ke jurang misalnya, 3 nyoblos pengen jajan cilok, 2 golput soalnya ngapain sih, nggak akan ngubah keadaan. Ya bis itu akan terjun ke jurang gitu, karena itulah proses demokrasi dan pemilu, dimana kita ngikut apa yang kebanyakan pilih. Jangan sampai bis kita masuk jurang. Cek rekam jejak mereka, partainya, pengusungnya, kandidatnya, cek gagasan mereka. Kalian bisa lihat itu di website Bijak Memilih. Wah bagus banget sih ya, daging semua nih yang dikatakan oleh Mbak ini. Ya itu bisa menjadi ilmu juga untuk kita semua ya. Udah bisa menjadi landasan untuk kita semua mengapa kita harus memilih dan mengapa kita harus benar-benar dalam memilih. Yaitu dimana kita harus membaca data, riset calon pemimpin yang akan kita pilih ya. Oke teman-teman semua, gua rasa ini cukup ya. Semoga ini manfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk berikan komentar kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.